Waalaikumsalam. Atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang paling tinggi nikmat iman dan Islam, sehingga pada subuh ini Allah gerakkan hati dan kaki kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam sama-sama sanjung agungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya serta sahabat-sahabat. Semoga kita semua berterima kasih mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, kita akan mendengarkan pengalaman sehat dari baginda Rasulullah tentang bab kalimat thayyibah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum, qila ya Rasulullah wa kaifa tujaddidu imanana, qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana memperbaharui iman kami? Sabda beliau, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, iman akan menjadi rusak sebagaimana kain menjadi rusak. Maka berdoalah kepada Allah agar Dia selalu memperbaharui imanmu. Maksud menjadi rusak adalah iman menjadi lemah karena perbuatan maksiat. Oleh sebab itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwa jika seseorang berbuat dosa, maka akan muncul noda hitam di hatinya. Jika ia sungguh-sungguh bertobat, noda itu akan hilang. Jika ia berdosa lagi, noda hitam kedua muncul di hatinya. Jika demikian seterusnya, maka hatinya akan menjadi hitam pekat seperti karat. Sebagaimana firman Allah SWT, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Quran surat An-Mutaffifin 14. Apabila hati mengeras, maka akan sulit berubah dan sulit menerima sesuatu yang hak. Sebuah hadis menyebutkan 4 hal yang merusak hati. Yang pertama, berdebat dengan orang bodoh. Yang kedua, banyak berbuat dosa. Yang ketiga, banyak bergaul dengan wanita. Dan yang keempat, banyak bergaul dengan orang yang mati. Banyak bergaul dengan orang yang mati. Seseorang bertanya, apakah yang dimaksud orang yang mati? Nabi SAW bersabda, orang kaya yang sombong dengan hartanya. Tak boleh dah bergaul dengan perempuan ternyata. Mengeraskan hati. Satunya, banyak bergaul dengan wanita. Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah ucapan syahadat la ilaha illallah sebelum berpisah antaramu dengan kamu tidak dapat membacanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW
bersabda, berbanyaklah ucapan syahadat la ilaha illallah sebelum sebelum berpisah di antaramu dengannya. Jika maut datang, maka tidak ada suatu amalan pun yang dapat dilakukan. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Sekarang adalah waktu untuk beramal dan menanam benih. Kehidupan setelah mati adalah kehidupan yang sangat panjang. Di sanalah akan diperoleh apa yang telah ditanam di dunia ini. Benar. Dari Amirul Nu'man meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku mengetahui sebuah kalimat yang jika seorang hamba membacanya dengan dibenarkan oleh hatinya, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan tersebut, maka ia akan diharamkan darinya neraka, yakni la ilaha illallah. Banyak riwayat menyatakan demikian. Jika yang dimaksud oleh hadis di atas adalah orang yang dahulunya kafir lalu menjadi muslim dan meninggal dunia, maka itu bukan masalah, karena seluruh dosanya setelah ia masuk Islam akan diampuni. Alim ulama bersepakat bahwa seluruh dosanya ketika ia kafir akan diampuni. Jika sebelumnya ia seorang muslim lalu meninggal dunia, maka itu pun bukan sesuatu yang aneh jika Allah SWT dengan kasih sayangnya mengampuninya. Allah SWT berfirman bahwa segala dosa dapat diampuni sekehendaknya kecuali syirik. Mula Al-Qari rahimahullah menulis, sebagaimana ulama berpendapat bahwa hadis-hadis seperti ini terjadi sebelum diturunkan hukum-hukum lainnya. Sebagian lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalah menunaikan hak-hak kalimat tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam hadis keempat yang lalu. Demikian pula pendapat Hasan Basri rahimahullah dan hasil penyelidikan Imam Bukhari yang menyatakan maksudnya ialah mengucapkan kalimat tersebut dengan penuh rasa penyesalan. Demikianlah hakikat taubat. Lalu dalam keadaan seperti itu ia meninggal dunia, sedangkan menurut pendapat Mula Al-Qari rahimahullah ia diharamkan dari neraka selama-lamanya. Selain itu ada masalah lain yang lebih jelas. Bahwa apabila ada sesuatu yang memiliki pengaruh tertentu, namun karena adanya suatu penghalang dari luar dan pengaruh itu tidak muncul, bukan berarti bahwa pengaruh itu hilang sama sekali dari sesuatu tersebut. Misalnya Sakmonia adalah pelancar buang air. Namun apabila setelah meminum Sakmonia kemudian memakan makanan keras yang menyebabkan sembelit, tentu Sakmonia tidak akan berfungsi. Dengan demikian bukan berarti bahwa Sakmonia tidak berpengaruh. Namun karena ada yang menyebabkan obat itu tidak berpengaruh, itulah sehingga orang itu tidak merasakan faedahnya. Satu lagi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah pada suatu waktu. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah pada suatu waktu, malam ataupun siang hari, kecuali perbuatan buruknya akan dihapuskan dari catatannya. Bahkan keburukan itu akan diganti dengan kebaikan. Dihapuskannya keburukan diganti dengan kebaikan sudah dibahas dalam pasal 2 hadis ke-10. Ayat-ayat yang berumpama. Ayat-ayat seumpama itu telah banyak ditulis, dan dari pemahaman yang berbeda ini tetap diketahui bahwa kalimat tersebut dapat menghapus keburukan dari catatan amal. Yang terpenting dalam hal ini ialah keikhlasan. Dengan menyebut nama Allah SWT sebanyak-banyaknya akan mendatangkan keikhlasan. Karena salah satu nama
karena salah satu nama kalimat ini adalah kalimat ikhlas. Alhamdulillah hadirin, beberapa hadis telah kita dengarkan tentang fadilah atau mengutamakan atau mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Semoga bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada ahli keluarga kita. Subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.